Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi Ibnu Hasan 2502018 tentang klasifikasi iklim dan neraca air. Dosen pengampu Salmiati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelauan Indonesia. Latar belakang. Klasifikasi iklim dan neraca air merupakan komponen penting dalam bidang pertanian karena berpengaruh terhadap ketersediaan air, pola tanam, dan produktivitas tanaman. Klasifikasi iklim menurut metode LR Alderman digunakan untuk menentukan tipe iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Sedangkan neraca air digunakan untuk mengetahui kondisi surplus dan defisit air pada suatu wilayah sehingga dapat membantu perencanaan irigasi dan pengelolaan pertanian secara lebih efektif. Pemahaman mengenai klasifikasi iklim dan neraca air sangat diperlukan untuk mengurangi resiko gagal panen dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air di sektor pertanian. Menurut Rahmawati 2022. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim, dan yang kedua itu untuk menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Alat yang kami gunakan untuk praktikum ini itu tidak banyak. Yang pertama itu ada laptop, dan yang kedua ada alat tulis. Cara kerja untuk praktikum ini, yang pertama, menyiapkan data curah hujan bulanan selama 10 tahun di suatu kota. Yang kedua, mengelompokkan data curah hujan berdasarkan kriteria klasifikasi Alderman, yaitu bulan basah di atas 200 mm, bulan lembab di 100-200 mm, bulan kering di bawah 100 mm. Yang ketiga, menghitung jumlah bulan basah dan bulan kering yang terjadi secara berturut-turut. Yang keempat, menentukan tipe iklim berdasarkan tabel klasifikasi Alderman sesuai hasil perhitungan bulan basah dan bulan kering. Yang kelima, menghitung total curah hujan tiap bulan untuk analisis neraca curah hujan. Yang keenam, membandingkan jumlah curah hujan dengan kebutuhan air tanaman atau evapotranspirasi untuk mengetahui kondisi surplus dan defisit air. Yang ketujuh, menyusun hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan grafik agar lebih mudah dianalisis. Yang ke-8, menarik kesimpulan mengenai tipe iklim wilayah dan kondisi ketersediaan air berdasarkan hasil klasifikasi Alderman dan neraca curah hujan. Ini merupakan tabel hasil pengamatan curah hujan yang dilakukan di Kota Jayapura selama 10 tahun terakhir. Bisa kita lihat data curah hujannya itu di bulan Januari memiliki rata-rata 228, Februari 245, Maret 268, April 278, Mei 248, Juni 218, Juli 208, Agustus 196, September 218, Oktober 238, November 258, Desember 268. Kategorinya itu bulan basah itu dari September, Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, dan bulan lembab itu ada di bulan Agustus doang. Ini itu hasil menentukan tipe iklim Alderman menurut Alderman. Jadi di Kota Jayapura ini kategorinya tuh curah hujan sangat basah, dimana tuh mendominasi 11 bulan dengan kategori sangat basah dengan tipe iklimnya itu A. Jadi hasilnya tuh Kota Jayapura menurut Alderman merupakan kota dengan tipe A, dengan tipe iklim A. Ini tuh tabel yang menentukan apakah curah hujan ini berjenis surplus atau defisit. Bisa kita lihat bahwasannya di sini di Januari itu kondisinya defisit
Februari, Maret, April, Mei itu surplus, dan Juni sampai Oktober itu defisit, serta November Desember itu surplus. Jadi surplus air tanah tuh lebih dari 120, curah hujan itu lebih dari 120, dan defisit tuh di bawah 120 gitu. Di tabel 1.6 nih itu rekomendasi pola tanam dengan curah hujan yang TPA itu. Jadi pola tanam 1 tanpa irigasi itu musim hujan bulan September Juni, tanaman cocok tanam tuh padi sama sawah. Akhir musim hujan Juli sampai Agustus, tanaman yang cocok tuh kacang hijau. Pola tanam 2, irigasi baik. Musim hujan dari bulan September sampai Juni, tanaman yang cocok tuh jagung. Akhir musim hujan di bulan Juli sampai Agustus, tanaman yang cocok ditanamin itu kedelai. Terus pola tanam 3, alternatif. Pada musim hujan di bulan September hingga Juni, tanaman yang cocok ditanam tuh kacang tanah. Terus di akhir musim hujan pada bulan Juli sampai Agustus, tanaman yang cocok ditanam tuh singkong. Pembahasan berdasarkan data curah hujan Kota Jayapura selama tahun 2015 hingga 2024, diketahui bahwa sebagian besar curah hujan bulanan berada di atas 200 mm, sehingga wilayah tersebut termasuk ke dalam tipe iklim basah menurut klasifikasi Oldeman atau tipe A. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Maret hingga April, sedangkan curah hujan relatif lebih rendah terjadi pada bulan Agustus hingga September, namun masih tergolong lembab hingga basah. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan air di wilayah Jayapura cenderung mengalami surplus, sehingga mendukung kegiatan pertanian sepanjang tahun dan meminimalkan resiko kekurangan air bagi tanaman. Analisis klasifikasi iklim dan data curah hujan sangat penting untuk menentukan pola tanam, pengelolaan irigasi, dan perencanaan pertanian yang lebih efektif, menurut Saputra 2023. Kesimpulan, berdasarkan hasil klasifikasi Oldeman dan analisis neraca curah hujan, wilayah Jayapura memiliki curah hujan yang relatif tinggi hampir sepanjang tahun sehingga termasuk wilayah beriklim basah. Jumlah bulan basah yang lebih dominan dibandingkan bulan kering menunjukkan bahwa ketersediaan air di wilayah tersebut cukup baik untuk mendukung kegiatan pertanian secara berkelanjutan. Hasil analisis neraca curah hujan juga menunjukkan kondisi air cenderung mengalami surplus sehingga risiko kekurangan air bagi tanaman relatif rendah. Dengan kondisi tersebut, wilayah Jayapura memiliki potensi yang baik untuk pengembangan pertanian serta memungkinkan penerapan pola tanam yang lebih efisiensi dan beragam kondisi iklim. Tamatlah sudah, dan terima kasih.